Hai, selamat datang di video kali ini. Kenalin buat kalian yang belum kenal, gue Tegar Aditya Putra. Dan gue mau disclaimer dulu bahwasannya apa yang nanti gue sampaikan itu tanpa riset, tanpa wawancara, intinya tanpa hal-hal yang bisa jadi patokan standarisasi kebenaran yang ada di lapangan sesungguhnya gitu, di lapangan kehidupan sesungguhnya. Dan ini pure murni apa yang gue rasain, pure murni opini gue, dan intinya ya pokoknya ini dari diri gue. Jadi kalau nanti kalian ngerasa kayak gimana-gimana atau nggak setuju, ya memang video ini atau bahkan channel ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi gue harap dari ketidaksempurnaan itu bisa jadi tempat gue untuk berkembang kalau ada yang memberi saran dan lain sebagainya. Terus kenapa judul videonya itu adalah keresahan generasi zaman ini? Ya sesimpel ya, karena gue adalah generasi atau manusia zaman ini gitu. That's it. Lu pernah dengar cerita gak sih dari orang tua lu kalau bahwasannya hidup mereka itu lebih susah dulunya dibandingkan saat ini gitu. Hidup mereka lebih menantang sampai mereka itu bisa ngejudge kalau kehidupan zaman dulu itu lebih sulit dibandingkan zaman sekarang. Hidup zaman dulu itu penuh dengan hal-hal yang gak mudah, tidak seperti sekarang apa-apa dimudahin. Atau biasanya nih bahkan mereka suka sering keluar sifat-sifat heroisme yang kayak, nah bapak dulu, kakek, nenek, ibu tuh lu begini. Atau juga sebaliknya, mereka dulu cerita bahwasannya mereka itu hidup damai, tentram, nyaman, tenang, adem, ayem, gak banyak lika-liku kayak sekarang lah gitu. Intinya mereka ngerasa hidup dulu itu lebih enak dari yang sekarang. Gua rasa atau kalian juga ngerasa ya bahwasanya sebenarnya setiap generasi punya ancaman masing-masing gak sih? Dan setiap generasi punya standarisasi kehidupan masing-masing. Bahkan setiap individunya loh beda-beda. Gua rasa gue hidup lalu pesawat. Lalu guys pesawat malam-malam lewat sini ngapain coba? Untuk sekarang gue rasa gue terlalu banyak makan informasi ya, over information. Jadi gak sedikit juga yang bikin gue ngerasa ini informasinya baik gak sih buat gue, atau ini informasinya sebenarnya buruk gak sih buat gue. Sehingga gak sedikit juga yang bikin fokus gue tuh keganggu gitu. Gue rasa gue hidup di zaman yang terlalu cepat dan terlalu terbuka. Gue rasa gue sekarang hidup di zaman yang sangat dimudahkan oleh teknologi, tapi dibarengi juga dengan ketidakpastian kebermanfaatannya bagi semua orang. Contoh kecilnya kayak misal nih, sekarang kan aplikasi makanan atau aplikasi transportasi itu mudah diakses ya. Tapi gak sedikit juga kan dari kita yang masih ngerasa kelaparan dan ngerasa gak mampu buat bayar ongkos. Dan di zaman gue saat ini, gue ngerasa kalau barang-barang itu sangat amat berlimpah ya, tapi pemerataan ekonominya tuh kayak susah kegapai gitu. Terus yang gue rasa nih ya, yang gue lihat juga sekarang tuh ilmu sipil, ilmu arsitektur itu makin berkembang, makin keren lah intinya gitu. Tapi di satu sisi gue rasa gue masih susah punya rumah pak. Asli. Terus kayak ilmu sains, ilmu kedokteran, ilmu psikolog itu makin keren dan makin berkembang juga. Tapi di satu sisi nggak sedikit juga dari kita yang ngerasa bahwasannya mengakhiri kehidupan itu adalah puncak dari ketenangan gitu. Karena kenapa? Ya karena penyakit gangguan mental juga makin berkembang. Sekarang tentang uang ya, tentang duit. Yang gue rasa ya, uang di zaman saat ini tuh sangat berlimpah gak sih? Tapi anehnya kok kayak gak turun ke bumi ya. Mereka ada tapi bukan di dunia nyata. Mereka berputar berlimpah dalam wujud data yang sebenarnya sangat amat nyata gitu. Ya arti kata non real lah gitu. Bayangin aja pak, hampir kekayaan dunia itu dipegang sama beberapa persen orang aja. Gila gak tuh? Gue seorang muslim ya. Di agama gue harta itu dinilai bukan dari seberapa banyak atau seberapa sedikitnya, tapi dinilai dari mana gue bisa dapetin harta itu dan gue belanjain apa harta itu. Nah sektor-sektor non real ini nih, tempat dimana uang berputar paling banyak, itu gue rasa ini pure yang gue rasa aja ya,
itu rasanya tuh kayak nggak pasti gitu nggak sih? Ini nggak tahu ya, menurut gue sih gitu. Gue nggak tahu dari mana gue bisa dapat keuntungan, dengan cara apa keuntungan itu didapatkan. Ditambah guanya yang mungkin emang nggak ngerti sama sekali di dunia sana kan. Jadi untuk sekarang gue coba untuk mencegah daripada gue dapat hasil yang wah tapi nggak berkah. Cuman nggak tahu kedepannya kalau misalnya gue nanti bisa ngerti tentang dunia sana, gue paham ilmunya, jelas cara kerjanya, dan yang pasti jelas kehalalannya, ya gue rasa mungkin gue akan coba. Cuman untuk sekarang gue rasa gue masih belum berminat dan tidak berminat. Nah yang gue sebutin itu sebagian, tapi intinya itu bukan sih problematika generasi kayak kita sekarang ini gitu. Dengan sistem ekonomi politik dunia itu kadang ngebuat kita cemas gak sih dalam memandang masa depan gitu. Ngerasa kayak, duh gini amat dunia sekarang ya. Terus solusinya apa dong? Ya nggak ada pak. Udah pikir gue layaknya motivator yang nyemangatin kalian kayak, ayo semangat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kata siapa? Kadang usaha kita sendiri gak sih yang menghasilkan khianat sesungguhnya? Lagi pula selain Tuhan, siapa yang bisa ngendaliin dunia beserta isinya ini gitu. Bahkan orang paling berpengaruh di dunia pun gue rasa gak bisa ngubah 100% seperti apa yang dia pengen. Tapi gue punya beberapa cara yang worth it di diri gue. Gue gak jamin ini worth it di diri lu ya. Cuman gak ada salahnya kan kalau gue kasih tahu ke orang-orang. Yang pertama, gue selalu menyediakan ruang untuk kegagalan. Gue sekarang sadar, ketika kita sadar terlebih dahulu akan hal-hal yang mungkin terjadi di depan dan kita gak suka, berasa kita akan lebih ngerasa bisa nerima gak sih ketika itu beneran terjadi gitu. Karena sebelumnya kita udah ngasih ruang untuk itu. Jadi menurut gue sekarang cara yang paling efektif itu adalah merencanakan rencana kita itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Menurut gue dunia terlalu absurd dengan ketidakpastiannya ya. Dunia terlalu sulit atau bahkan tidak bisa diprediksi gimana akan terjadi ke depannya. Banyak hal yang gak bisa gue kontrol, banyak hal yang mungkin akan terjadi tiba-tiba dan mengagetkan. Intinya gak ngejamin semua apa yang kita rencananya itu berjalan sesuai dengan rencana. Kalau lu mau contoh ya pas kita COVID kemarin, mengagetkan bukan? Terus perang Rusia Ukraina, atau contoh kecilnya di diri gue nih. Gue saat sekolah gue pikir pas gue lulus gue kan punya ekspektasi nih, dan gue pikir setelah gue lulus gue sesuai dengan ekspektasi gue. Tapi ternyata ya enggak sama sekali pak. Tapi karena gue udah menyediakan ruang untuk hal yang terjadi sekarang ini yang gue gak pengen, mungkin gue rasa gue sekarang lebih bisa nerima. Dan ya gue sangat bersyukur untuk itu. Itu pentingnya bagi gue untuk menyediakan ruang untuk kegagalan. Karena kalau kita mikir ke depannya bakal baik-baik aja terus, menurut gue itu sekarang cukup beresiko sih. Walau kecewa hal yang biasa dan lama-lama terbiasa, alangkah lebih baiknya ya kita terus berjaga-jaga. Kedua, menurut gue yang paling efektif itu untuk hadapin dunia sekarang itu persepsi sih. Kenapa persepsi? Gini, seandainya kita nggak punya persepsi, kita nggak punya cara pandang, kita nggak punya cara pandang gimana mandang dunia, kita nggak punya cara untuk bagaimana seharusnya dunia ini diperlakukan oleh manusia. Kayak misal contoh ya, simpel benar atau salah, baik atau buruk, yang kayak gitu-gitu. Secara nggak langsung itu nanti akan ngebuat kita itu terpental, akan ngebuat kita ngerasa kayak kita nggak punya pegangan, dan berakhir ya gitu, ikut-ikutan, FOMO. Dan pertanyaannya sekarang, gimana caranya memperbagus persepsi kita? Kalau gue ya, cara gue itu adalah dengan mengkonsumsi informasi-informasi yang baik sih. Karena menurut gue itu kayak teko ya. Mungkin kalian juga. Apa ya, kita tuh kayak teko cuy, asli. Teko tuh kalau diisi susu nih, pas dituang yang keluar juga susu gitu. Tapi kalau kita isi sampah ya, yang keluar juga sampah gak sih? Dan kita tuh kayak teko. Kita akan baik kalau lebih sering nelan informasi-informasi yang baik, dan kita juga akan sebaliknya. Menurut gue ya gitu aja sih cara ngebentuk persepsi yang baik. Kok jadi kemana-mana. Ya
Oke, berarti enakan generasi sebelum kita dong? Ya belum tentu. Lu lihat atau lu denger atau lu baca gimana sulitnya pahlawan kita ngelawan penjajah, atau lu dengar atau baca gimana perang dunia kedua berjalan begitu mengerikannya, atau lu lihat gimana keterbatasan teknologi, arsitektur yang sekarang mungkin lu rasain begitu modernnya, dulu sangat terbatas gitu. Bahkan saking dampaknya besar, itu hal-hal yang terjadi dulu itu masih berasa kita rasain gitu. Kayak apa ya? Oh iya, krisis moneter 97 kan? Krisis ekonomi sampai politik yang berdampak pada kenaikan harga barang, turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, sampai jatuhnya harga rupiah secara nggak normal. Dan lain-lain yang pokoknya banyak sih yang gak gue tahu lah intinya. Pokoknya saat itu ya Indonesia kolaps lah gitu dari segi ekonomi. Jadi intinya itu menurut gue setiap generasi punya problematika masing-masing, setiap generasi punya struggle-nya masing-masing, setiap generasi punya air matanya masing-masing. Kita gak usah ngerasa lebih inferior atau superior. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Terus kalau kalian ngerasain hal yang sama, atau ada hal-hal yang lain yang ingin kalian tambahin, atau hal-hal yang kalian rasain ketika hidup di zaman sekarang ini, kalian boleh banget kok. Dan gue seneng banget kalau kalian komen di kolom komen tentang pendapat kalian, persepsi kalian, atau gimana caranya kalian ngadepin dunia yang sekarang ini. Dan dengan video ini gue harap kita bisa bertukar pikiran dan bisa jadi semacam dorongan atau insight positif buat kita semua. Tapi dari segala keutamaan video ini ya, gue harap sih minimal bermanfaat buat diri gue dan orang-orang yang gue sayang. Tapi kalau kalian suka dengan video ini atau ngerasain hal yang sama dan rasa dapat benefit dari video ini, aduh kepedean banget gue. Tapi ya itulah intinya, kalau kalian ngerasa ya, gue sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur. Apalagi kalau kalian sampai subscribe, like, and share gitu. Wah, terima kasih sebesar-besarnya. Oke ya, jadi itu intinya. Dan gue Tegar Aditya Putra, thanks sudah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dadah.